Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau adalah Kepala SD Negeri Lumas 4 dan dalam kesempatan ini menjadi narasumber untuk mencari alternatif solusi dari masalah yang ada. Langsung saja ya Bu ke pertanyaan pertama. Menurut pendapat Ibu, bagaimana cara mengatasi kemampuan peserta didik yang masih rendah dalam mengidentifikasi jari-jari berdasarkan luas dan keliling Bu? Kalau menurut Ibu, supaya anak tertarik dengan pembelajaran matematika khususnya, Iya, matematika. biar anak tertarik, yaitu alat peraganya itu harus konkret, nyata, biar anak menjadi jelas. Dengan alat peraga itu anak jadi bisa lebih mengerti bahwa misalkan lingkaran itu bulan, terus nanti kalau dipecahinnya misalnya jadi bisa berapa bagian, jadi kelihatan itunya apa ukuran-ukurannya, jari-jarinya. Iya. Kemudian Bu, yang kedua, kalau untuk mengatasi kemampuan peserta didik yang masih rendah di membuat teks eksplanasi, bagaimana? Itu biasanya yang ibu waktu jadi guru, ibu menggunakan ini metode mind map, yaitu kayak pohon yang bercabang. Iya. Misalkan pohon yang bercabang, misalkan ini kegunaan air itu kan banyak, kegunaan air misalkan tarik panah untuk mencuci, misalkan untuk memasak, untuk misalkan minum, banyak. Jadi pakai panah-panah atau jadi membentuk jadi sebuah pohon Sebelum membentuk paragraf. Nah, sebelum membentuk paragraf, jadi kita biar lebih mengerti, lebih cepat mengerti, oh ini kegunaannya itu. Jadi nanti kalau sudah di panah-panah jadi berbentuk pohon biar lebih menarik, jadi bisa di paragraf kegunaan air adalah untuk ini. Kemudian Bu, yang selanjutnya, kalau untuk mengatasi kemampuan peserta didik yang masih rendah dalam membuat pertanyaan menggunakan kata tanya, terutama dalam menggali informasi teks narasi sejarah. Yang seperti itu menggunakan ini video bisa video. Biar anak-anak jangan sampai anak itu hanya metode ceramah saja, anak juga mengalami kejenuhan, bosan terus. Misalkan si guru hanya menerangkan saja, pakai video. Videonya itu yaitu tentang sejarah. Keluarkan, misalkan cari dari YouTube bisa. Oh iya. Dari YouTube ini sejarah, misalkan sejarah masalah, misalkan sejarahnya Kota Bandung bisa. Oh iya. Lihat, cari di Google. Iya, Bandung Lautan Api. Tentang Bandung Lautan Api bisa. Jadi anak lebih tertarik, jadi hanya menerangkan terjadinya Bandung Lautan Api lah gini. Jangan hanya mendengarkan. Kan kalau dengan video anak bisa lebih aktif lagi. Oh iya. Kemudian Bu, yang terakhir, kalau menurut pendapat Ibu, bagaimana cara mengatasi kemampuan peserta didik yang masih rendah di pelajaran IPS Bu, terutama kerjasama ASEAN? Kalau dari tentang ASEAN, lebih baik menurut pendapat Ibu itu anak bisa bermain peran. Misalkan anak ini nih bagian kan negara ASEAN, bagian misalkan ini Filipinanya nih, ini Indonesianya, ini Malaysianya gitu. Jadi anak aktif, kelompokan. Kelompokan ini negara ASEAN ini misalkan bagi berapa kelompok. Ini anak ini jadi dari negara ini, misalkan ini dari ini, jadi semua aktif. Jadi diingat oleh anak, oh ternyata ASEAN itu begini, cirinya gini, adatnya ini. Jadi setiap anak bisa memahami untuk tugasnya masing-masing menurut negaranya masing-masing. Oh iya, jadi nanti bisa kerjasamanya. Iya, bisa. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya atas jawaban-jawabannya yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.